Sebelum menjadi seorang tenaga pendidik, saya pernah bekerja di pabrik dengan latar belakang pendidikan sarjana muda teknik. Selanjutnya perjalanan hidup saya dari anak rantau yang saat itu Indonesia sedang mengalami krisis moneter, tepatnya tahun 1998. Saya bekerja sebagai penagih premi atau sebagai asuransi keliling. Di saat yang bersamaan di kantor asuransi, tenaga saya dibutuhkan untuk memberikan pembekalan para peserta magang dari SMK. Saat itu jiwa pendidik saya mulai timbul. Akhir cerita saya melamar di sebuah lembaga pendidikan dan saat itu saya berniat ingin melamar bagian tata usaha. Namun oleh kepala sekolah saya diterima dan saya langsung disuruh mengajar anak-anak. Di sela-sela saya mengajar di Universitas Negeri, saya sambil kuliah di Fakultas Pendidikan. Dan alhamdulillah selesai meraih gelar pendidikan matematika. Sehingga saya bisa melanjutkan profesi saya sebagai guru seperti saat ini. Ketika membagikan para pemenang untuk kenaikan kelas juara 1, 2, dan 3 di SMP Bina Cipta Palembang. Seorang guru bisa menjadi fasilitator dalam pelajaran kewirausahaan. Perhatian seorang siswa terhadap guru bisa berupa penghargaan, bisa juga berupa ucapan selamat ulang tahun. Gotong royong merupakan salah satu soft skill daripada peserta didik. Pembersihan terhadap ruangan merupakan salah satu bentuk soft skill dari peserta didik untuk mempersiapkan kegiatan PHBI. Menjadi guru pamong merupakan salah satu kebanggaan daripada seorang guru. Kebersamaan dengan guru yang lain pada saat setelah selesai melaksanakan PHBI. Proses KBM di ruangan laboratorium. Pembagian rapot untuk para juara kelas. Pose bersama dengan para tenaga kependidikan di SMK Bina Cipta. Perpisahan terakhir dengan para siswa kelas 12 dan sekaligus perpisahan kami para tenaga pendidik lulus untuk P3K Kota dan Provinsi Sumatera Selatan. Kenangan bersama dengan para tenaga pendidik dan kependidikan di SMK Bina Cipta. Kenangan bersama dengan kepala sekolah dan guru SMK Bina Cipta pada saat Hari Guru Nasional. Foto kenangan bersama dengan para kepala sekolah dan guru SMK Bina Cipta Palembang saat hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Hari Pendidikan Nasional di Hotel Aston. Di waktu luang di luar pembelajaran kita tetap olahraga sehingga kondisi badan kita selalu tetap sehat. Serah terima untuk mendapatkan tugas pertama kali untuk menjadi tenaga ASN P3K di Kota Palembang. Selesai upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di SD 164 dengan murid-murid. Pose bersama dengan para dewan guru selesai melaksanakan lomba 17 Agustus. Peran guru sebagai petugas upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Lomba dalam rangka menghadapi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Proses pembelajaran secara daring di Kota Palembang dalam rangka menghadapi kabut asap yang terjadi di Palembang. Saat istirahat dengan peserta didik kita bersama-sama makan siang.
Menjadi seorang guru itu tidak sulit apabila kita sudah memiliki gelar sarjana pendidikan atau gelar sarjana teknik atau sarjana yang lain-lainnya. Kita juga sudah bisa menjadi seorang guru. Bahkan kita tidak memiliki titel pun atau kesarjanaan pun kita sudah bisa menjadi seorang guru. Karena dengan cukup memberikan pembelajaran pada anak-anak didik kita, maka kita sudah bisa dianggap sebagai seorang guru. Tetapi untuk menjadi seorang guru juga tidaklah mudah. Karena dengan pembekalan yang ada, kita bisa memberikan pendidikan buat anak didik kita. Banyak hal yang harus kita persiapkan apabila kita menjadi seorang pendidik. Dari awal seorang siswa, dari merubah tabiat mereka, karakter mereka yang awalnya memiliki sifat jelek, kita harus bisa merubah mereka menjadi seorang yang bersifat memiliki karakter yang lebih baik. Itu yang bisa dikatakan sebagai seorang guru. Guru menurut saya bisa digugu dan bisa ditiru. Artinya semua hal-hal yang positif akan ditiru oleh seorang peserta didik. Oleh sebab itu, saya sebagai guru merasa bangga akan menjadi panutan buat mereka semuanya. Baik cara berpakaian, baik tingkah laku, ataupun hal-hal positif lainnya yang saya lakukan seolah-olah merasa menjadi seorang contoh buat anak didik kita. Dan saya bangga menjadi seorang guru karena seolah-olah saya merasa bisa mengarahkan pada keinginan ataupun cita-cita pada mereka masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ini kami hadir di sekolahan untuk melakukan absensi mobilitas belajar. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merah di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Selanjutnya untuk absensi kehadiran guru. Lakukan 2 kali. Waalaikumsalam. Nah, nggak jauh kita beda. Iya. Ya, kemarin duluan. Tutup Bu ya. Keadaan masih sepi karena anak-anak belum ada yang datang, dan kebetulan hari ini kita masih masuk agak siang karena masih mengikuti edaran dari wali kota bahwasanya kondisi Palembang masih banyak berasap, dan sesuai dengan edaran dari Bapak Wali Kota kita belum bisa masuk pagi. Meskipun kemarin kita sudah ada hujan cukup deras, tetapi belum bisa masuk pagi atau tatap muka. Mungkin karena tanggung juga kemudian hari ini hari Sabtu, jadi kita tetap masuk agak siang. Assalamualaikum.
Inilah ruang kelas kami, kelas 6A. Siswanya belum ada yang datang sama sekali. Ya, karena seperti saya katakan tadi, anak-anak kita hari ini masuknya jam 9. Ya, jadi agak siang. Dan sambil menunggu anak-anak, untuk pagi ini yang saya lakukan adalah seperti biasa mempersiapkan untuk pembelajaran. Koreksi sudah saya lakukan kemarin dan tinggal memasukkan nilai ke daftar penilaian mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarga SPD. Saya bertugas di SD Negeri 1 Nampak Palembang dan saya mulai bertugas di sini terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2023. Dan sebelumnya saya bertugas di sekolah lain yaitu SMP dan SMK swasta Palembang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rostiana SPD selaku Kepala SD Negeri 1 Nampak dan rekan guru yang lainnya. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga saya dapat berbagi pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman dalam dunia pendidikan. Sebagai guru, saya berkeyakinan bahwa pendidikan adalah salah satu kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi peserta didik agar menjadi tumbuh dan berkembang, menjadi manusia yang berpotensi, berempati, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Di dalam kelas saya akan menciptakan suasana yang mendorong kreativitas dan pemikiran kritis. Saya percaya bahwa setiap siswa memiliki potensi yang unik dan harus diberdayakan. Saya akan berusaha untuk mendengarkan dan memahami setiap individu sehingga saya dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pribadi dan akademik yang baik. Pendidikan adalah proses kolaboratif antara guru, siswa, dan orang tua. Saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, menyenangkan, dan inspiratif di dalam kelas, sehingga siswa merasa dihargai dan diterima, serta merasa termotivasi untuk mencapai prestasi yang luar biasa. Selain itu, sebagai guru, saya juga berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat memberikan pengajaran yang relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, sebagai guru, saya juga berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat memberikan pengajaran yang relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Saya ingin menjadi panutan yang baik bagi peserta didik dengan menunjukkan integritas, dedikasi, dan sikap rendah hati dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik. Saya ingin mengajak seluruh siswa dan staf sekolah untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang harmonis, penuh dukungan, dan saling menghargai. Saya yakin dan percaya bahwa bersama-sama kita dapat menciptakan sebuah komunitas belajar yang gemilang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dan yang terpenting adalah 3K, yaitu kompeten, komitmen, dan kekompakan. Akhir kata, saya ingin mengatakan bahwa saya sangat bangga menjadi guru dan bersemangat dalam mencerdaskan anak bangsa. Mari kita berjalan bersama, saling mendukung dan menginspirasi untuk mencapai kesuksesan dan meraih impian yang tinggi. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan ini. Mari kita mulai petualangan baru dalam dunia pengetahuan dan penemuan, bersama-sama menuju masa depan yang gemilang.